dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, kubunya Pak Prabowo ngomongin bahwa kubunya Pak Jokowi curang. Indonesia nggak ada yang percaya. Sebenarnya memang ada indikasi-indikasi tersebut. Cuman orang Indonesia nggak percaya. Karena nama Pak Jokowi lagi bagus, dan Pak Prabowo, ya gitulah, selalu dapat stigma the bad guy lah. Jadi waktu itu mereka klaim menang aja dulu, ya kan? Sujud syukur lah, disebut Pak Presiden. Sebenarnya memang pada masa itu tuh ada indikator-indikator kecurangan. Walaupun dalam prediksi gua tidak cukup besar untuk bisa mengubah keadaan sehingga jadi menang. Walaupun ya memang marginnya tipis, tapi maksudnya nggak selebar sekarang, tapi intinya kecurangan itu dituduhkan sama sisi Prabowo terhadap Pak Jokowi. Ada banyak bukti yang mengatakan memang ada kecurangan, tapi nggak pernah terbuktikan. Sekarang Pak Prabowo yang dibaliknya ada Pak Jokowi dituduh curang. Dalam sudut pandang gue, untuk teriak-teriak sekarang agak terlambat. Kecurangannya, pakai tanda kutip ya gue, kita udah lihat sepanjang kemarin gitu, apa yang mereka lakukan tuh secara aturan tidak melanggar, nggak benar-benar melanggar letter lah gitu ya. Mereka ngubah aturannya untuk memuluskan, atau mereka main di wilayah abu-abu. Waktu itu ada di kolom komentar bilang, gimana sih Mas Panji bilang mereka nggak curang, udah jelas-jelas gini. Ya itu yang dia bilang itu, sebenarnya dia nggak melanggar aturan apa-apa selain etika gitu. Secara etika salah, kita tahu itu. Tapi secara aturan tuh nggak ada. Orang itu aja nggak baca. Tolol emang kadang-kadang. Nah tapi sekarang orang-orang pada nuduh Pak Prabowo curang. Menarik ya, di belakang Pak Prabowo, Jokowi yang selama ini oleh Prabowo juga dituduh curang. Artinya sebenarnya Prabowo, kalau memang kecurangan yang dituduhkan sama Prabowo 2 periode kemarin itu benar, Pak Prabowo tuh melihat langsung atau setidaknya merasa dikasih tahu ya, dilaporin, ini loh kecurangannya Jokowi, dilaporin ke mereka, ke Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi mendapatkan laporan langsung dan tahu rasanya kalah karena itu, dan sekarang dia tahu rasanya menang karena itu. Kebayang nggak maksud gue? Lucu banget sebenarnya. Tapi di luar itu, tampaknya sih Pak Prabowo masih terus akan menjabat, karena kita sih selama pasca reformasi nggak pernah ngelihat ada kecurangan terhadap pemilu yang kemudian terbuktikan dan orangnya nggak jadi menang. Kita nggak pernah lihat itu. Jadi tampaknya beliau akan lantik bulan apa sih? Agustus atau Oktober gitu, gue lupa. Yang mana seperti yang lu tahu, gue udah ngomong dari lama bahwa Prabowo pasti menang, terlalu besar, super timnya terlalu solid, dan memang timnya bagus, strategically oke. Gue pernah bahas juga di Sila, tapi firepower-nya juga gila-gilaan lah timnya Pak Prabowo ini. The best team you can ever find is in Prabowo Gibran's team. Nah, orang bertanya-tanya, kayak gimana nih eranya Prabowo? Apakah lebih represif? Apakah akan suram? Apakah kebebasan berpendapat enggak ada? Ya ini kan juga hal-hal yang waktu itu digaungkan waktu 2019. Kalau Prabowo menang nggak ada kebebasan berpendapat. Kalau 2014 juga kalau Prabowo menang nggak ada kebebasan berpendapat. Pak Jokowi mimpin ternyata sama aja. Dan bukan cuma itu, Prabowo-nya aja gabung sama Sandi ke dalam kepemerintahan kan. Tapi mari kita pikirkan kira-kira apa yang akan terjadi di eranya Pak Prabowo. Prediksi gua, karena belakangnya Pak Jokowi, ada 2 hal yang mungkin akan terjadi. Yang pertama, it's going to be business as usual. Yang berarti, apa yang selama ini kita lihat berjalan di Pak Jokowi, akan jalan lagi di Pak Prabowo. Baik dan buruknya. Baik dalam konteks pengembangan infrastruktur, hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu jalan lagi di eranya Pak Prabowo. Tapi keburukannya juga jalan lagi. Contohnya tiadanya keberpihakan terhadap HAM. Ya jelas Pak Prabowo-nya jadiin presiden, dan bukan cuma itu, dikasih bintang 4. Abis dicopot secara tidak hormat dikasih bintang. Gimana dong mau disidang HAM?
Dan ada banyak hal-hal lain, salah satunya adalah, dan ini akan nyambung ke poin kedua, adalah prediksi gua, eranya Prabowo ini juga akan penuh dengan bahasanya mereka rekonsiliasi, tapi sebenarnya mereka lakukan adalah mencoba memastikan sekecil mungkin resistensi di luar pemerintahan. Yang maksud gue, intinya gini, Pak Jokowi kan kerjanya mengakomodir orang untuk masuk. Bagi-bagi politiknya tuh, makanya waktu Bu Mega minta lebih dari 4 menteri, Pak Jokowi itu sebenarnya pusing. Karena yang ingin dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi adalah stabilitas politik. Itu tuh tidak berarti baik ya. Politik yang stabil itu bukan hal baik kalau dicapai dengan cara yang salah. Contohnya, dengan mengakomodir sebanyak-banyaknya kepentingan ke dalam si pemerintahan tersebut. Makanya kan ada jabatan-jabatan wamen. Jabatan-jabatan yang tadinya nggak pernah ada. Tapi jadi ada karena banyak kue yang mesti dibagi gitu. Jadi banyak potongan-potongan yang mesti diserahkan. Relawan, partai ini, ormas ini, dikasih semuanya. Termasuk orang-orang yang sebenarnya nggak punya kemampuannya, kayak Raja Juli Antoni jadi wamen. Raja Juli Antoni aja ngomong, saya sebenarnya nggak ngerti sih gitu, tapi saya akan mengemban tanggung jawab ini gitu. Lah, orang nggak ngerti ya. Terus komisaris dikasih. Ini tuh untuk memastikan oposisi pemerintah kecil. Biar apa tuh? Biar apapun yang diusahakan sama pemerintah jalan terus. Kita udah ngelihat itu. Kita udah ngelihat apa yang terjadi ketika oposisi terlalu kecil untuk bisa punya pengaruh. RKUHP, revisi Undang-Undang KPK, milih ketua KPK seperti itu. Itu bisa terjadi karena jalannya mulus. Jalannya mulus karena oposisi kecil. Oposisi kecil karena diajak gabung. Contohnya Agus Yudhoyono. AHY seumur-umur partainya ada di oposisi. Sekarang ketika dia bantuin Pak Jokowi, sisa 6 bulan dikasih Kementerian ATR sekarang. Tahu apa Pak AHY tentang ATR? Tidak tahu dong. Tapi namanya juga. Kembali dengan saya di channel ini, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Panji ya mengenai bagaimana ya memang sebetulnya kalau kita melihat banyak setiap pemilihan gitu ya, ada indikasi kecurangan dan bahkan digugat ya. Dan sama seperti Pilpres 2024 ya, 2019 ya, 2014 mungkin, dan sampai seterusnya barangkali terus ada yang menggugat. Gak ada yang mengatakan indikasi kecurangan dan lain sebagainya. Sama seperti yang disampaikan oleh Bung Panji tadi juga, misalnya seperti tahun 2019 lalu ya, adanya indikasi kecurangan dan yang lainnya. Tapi memang sangat disayangkan sekali kalau kita melihat bagaimana pemilihan gitu ya. Setiap pemilihan pasti ada indikasi kecurangan, ada yang ribut-ribut lah, ada yang menggugat dan lain-lain. Apa susahnya gitu ya terima kekalahan? Apa susahnya misalnya harus fair, jujur dan adil gitu ya, tanpa adanya dugaan-dugaan kecurangan yang beragam. Tapi teman-teman, saya rasa Anda juga melihat lah ya, dan mungkin merasakan bagaimana situasi yang terjadi. Dan di sini saya akan coba mengulas bagaimana pendapat dan penilaian teman-teman kita ya. Misalnya dari Harahap. Inilah pesohor pejuang rakyat, terima kasih, beda dengan grup Raffi Ahmad yang hanya pamer. Ayo boikot. Baru sadar ya Prabowo kalau Jokowi itu manusia licik. Apa nggak kerasa 4 kali Bapak dicurangi sama Jokowi? Kalau ada kecurangan, buktikan saja. Nah, ini sebetulnya teman-teman yang sulit dibuktikan. Kenapa? Kita nggak tahu gitu ya. Apalagi kalau misalnya masalah politik bansos katanya gitu ya. Kalau kita membagikan bansos, kalau tidak ada niatan atau misalnya kita tidak pakai baju kampanye atau tidak keluar ucapan ini gue kasih bansos lu coblos gue ya, nggak ada tuh. Walaupun dibawa ke MK sekalipun nggak bakal bisa diterima.
gitu. Ya karena itu ya bentuk ya untuk berbagi, membantu dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau pakai baju misalnya baju apa baju kampanye lah gitu ya, atau sekaligus kampanye, ya mungkin itu persoalan gitu ya. Tapi kalau nggak ada kata-kata yang seperti saya katakan tadi ya sulit sekali untuk dibuktikan. Padahal memang ya kalau kita pikirkan memang sebetulnya niatannya juga pasti ke sana gitu ya. Dan lagi pula seperti apa mungkin di KPU ya, KPUD dan lain-lain ya. Siapa yang mengkontrol, siapa yang menghandle misalnya, ya mereka-mereka yang ada di sana gitu. Nah, lalu kemudian Pak Prabowo kan dari dulu Pak Prabowo nyalon kalah kan dicurangi sama Jokowi. Sekarang Pak Prabowo didampingi anaknya menang supaya nanti ya anaknya yang jadi presiden, nanti Prabowo dijolimin lagi. Kok sadar dicurangi? Curang apanya? Buktinya anak Jokowi wakil Prabowo dan menang di Pilpres itu karena Gibran sudah di sana. Pantas Marcelino bilang negara lucu. Jokowi tak berguna jadi pemimpin, tak bisa dikenang oleh rakyat, hanya merusak demokrasi, mengajari orang curang. Filmnya kasar betul sekali, orang sabar dan cerdas lawannya. Intinya jangan terlalu percaya manusia karena manusia punya ego yang bisa jadi jahat atau baik. Percayalah hanya Tuhan ya, percayalah pada Tuhan karena Dia tak pernah berubah. Diskualifikasi paslon 02 artinya capresnya Prabowo dan wakil presidennya bukan Gibran. Lakukan pilpres ulang, makzulkan Jokowi. Pecat ketua KPU dan Bawaslu, insya Allah pilpres akan diterima semua pihak karena jujur dan adil. Nah itu kemarin sempat ya, tetapi ya sekarang ya sudah dilantik juga, sudah menjabat setengah tahun teman-teman ya. Memang seperti apa kita lihat Gibran setelah menjadi wakil presiden, kerjanya apa, komunikasinya bagaimana, responnya terhadap isu-isu, terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat saat ini seperti apa. Ya mungkin teman-teman pernah mendengarkan Gibran berbicara atau mungkin berpidato dan lain-lain. Ya teman-teman sendirilah yang menilai seperti itu ya. Kemudian dari Erlangga, jangan mengadu domba, kalau sudah kalah ya kalah saja. Prabowo diadu domba dengan Pak Jokowi, kelompok Anies dan Ganjar, kelompok politik anak-anak namanya politik itu sedetik bisa jadi lawan, sedetik bisa jadi kawan. Itu semua demi kerjasama membangun bangsa. Pemilu itu bukan ajang perang, tapi kontestasi. Memang sebetulnya tujuannya sama gitu ya, tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda gitu. Tujuannya ya untuk menjadi presiden, untuk menjadi pemimpin gitu ya, dan yang lainnya. Ini orang ngawur, ini orang kayak tukang jual obat di pasar Jatinegara. Pelawak yang coba bahas politik agak berat. Oi botak lu, goblok lu bro, bodoh konen lu. Padahal Prabowo cuma diperalat oleh Jokowi, cuma Prabowo-nya gak sadar makanya dikasih wakilnya Gibran anak Jokowi. Ya kami gak percaya pernyataan kamu Panji, kami bisa jadi menilai tapi melanggar etik yang apa nih? Yang jelas kami rakyat rakyat awam tidak suka suara kami dijolimi. Banyak sekali sebetulnya teman-teman ya penilaian dari teman-teman kita ini ya. Mungkin Anda punya penilaian lain, boleh juga silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini ya. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.